Saya kira saya telah mengingatkan berkali-kali bahwa situasi semua negara sekarang ini tidak mudah, situasi semua negara sekarang ini tidak gampang, karena setelah pandemi yang belum pulih, diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan, maupun krisis keuangan atau krisis finansial. Sama juga di negara kita, urusan yang berkaitan dengan BBM, ini persis sama yang dialami oleh negara-negara lain. Bahkan di beberapa negara, harga BBM sudah berada di angka ada yang Rp17.000, ada yang Rp30.000, bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa lipat 6 kali, ada yang 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu, subsidi BBM kita, agar tidak membengkak lagi, ternyata tidak bisa kita lakukan. Karena memang subsidi BBM yang sebelumnya 152 triliun itu sudah melompat 3 kali lebih menjadi 502,4 triliun rupiah. Ini pun, jumlah yang ada ini pun, setelah kita lihat lebih detail, itu kuota subsidinya itu hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter solar. Dan setelah dikalkulasi, ini hanya bisa sampai pada awal Oktober. Kalau sampai akhir tahun, sampai akhir Desember, kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar. Ini estimasi kebutuhan. Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan untuk subsidi sebesar 195 triliun rupiah. Artinya total, kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun. Uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita. Oleh sebab itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM yang saya kira Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sudah tahu semuanya. Dan untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi, kabupaten, dan kota itu juga ikut secara detail bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini.
Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8%. Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta pada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID. Saya yakin, insya Allah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5. Dengan catatan, karena ini juga surat edaran Mendagri sudah diberikan, kemudian peraturan Menteri Keuangan juga sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang di situ disampaikan bahwa 2% dari dana transfer umum, artinya dana alokasi umum DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH, ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. 2%. Bentuknya bisa bansos. Terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya, kan harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya, ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum juga bisa dibantu, kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu. Bukan total dibantu, tapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini. Begitu juga dengan belanja tidak terduga. Ini juga bisa digunakan untuk, utamanya untuk subsidi inflasi. Misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan dari harga bawang merah, kenaikan dari harga bawang putih misalnya. Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasinya. Artinya misalnya, yang saya lihat misalnya harga bawang merah naik. Bawang merah berasal yang banyak dari Brebes. Misalnya ini provinsinya Lampung. Brebes Lampung berapa transportasinya? Biaya transportasinya 3 juta. Nah ini yang ditutup biaya transportasi itu, 3 juta ditutup oleh Pemda. Sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes, kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik. Begitu juga harga telur misalnya, yang sekarang masih tinggi. Pemda bisa beli pada produsen langsung, peternak ayam petelur, misalnya pusatnya di Blitar, atau di Purwodadi, atau di Bogor, bisa membeli langsung dari peternak, kemudian dikirim kepada pasar, sehingga harga yang terjual di pasar adalah harga dari
peternak. Karena biaya transportasinya ditanggung oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota.